matematika tapi punya nilai agama. Apa tidak hebat itu? Ya. Mungkin olahraga juga punya nilai agama. Pelajaran apalagi biologi ya, biologi ini ya ada struktur tubuh, ada dan sebagainya. Jadi semakin bersyukur. Dan ketika kita mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam semua aspek kehidupan di sekolah terutama ya, karena Bapak Ibu di sekolah, maka kita sudah yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair. Kalau pelajaran matematika hitung-hitungan gitu ya, bukan berhitung, kok berhitung. Hitung-hitungan itu kan kamu ngasih ini nanti kamu harus saya harus nerima ini. Saya ngasih ini, saya harus nerima ini. Kan hitung-hitungan. Ya. Bukan itu maksudnya. Tapi hitung-hitungan bagaimana 1 kali 8 itu berbeda dengan 8 kali 1. Ya. Ikal tadi malam tuh tanya, Pak, 81 tambah 18 apa 99 gitu. Ya, kalau dibalik-balik itu ternyata bisa sama. 81 dengan 18. 18 dengan 81. Itu mungkin bisa akan dipahami berbeda. 2 kali 8 dengan 8 kali 2. Dalam Islam itu lebih baik 1 kali 9 atau 9 kali 1. 9 kali 1 itu artinya jenengan tadarus sangang dino pisan, Bu. Nggih mboten? 9 kali 1. Tapi 1 kali 9 itu setiap hari jenengan tadarus. Ya, ini minum obat. Ya. Jadi kalau 9 kali 1 kan jenengan 9 ayat dibaca cuma sekali. Tapi kalau 1 kali 9 itu kan 1 ayat, nanti 1 ayat, nanti 1 ayat, nanti 1 ayat, 1 ayat. Ya. 9 hari 1 ayat. Bisa jadi. Itu artinya pembelajaran dari yang kita sehari-hari di sekolah itu bisa berbasis nilai ini. Basis nilai ini. Nilainya apa? Core value-nya apa? Nah, itu yang harus dikeluarkan dari semua mata pelajaran. Terus ini di ayat ini balik, Mas. Jadi yad'una ilal khair ini juga sebagai teladan tadi, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, mengajarkan yang memerintahkan yang baik, melarang yang tidak baik. Ya, mencegah yang tidak baik. Ketika di sekolah anak-anak melakukan kesalahan, ya kita larang. Larangnya pakai apa? Pakai peraturan. Peraturan harus ditegakkan secara bersama-sama. Jadi yang kedua tadi, teladan guru sebagai teladan inilah yang akan bisa menunjukkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau misalnya di sekolah dilarang merokok, kemudian anak-anaknya lihat gurunya merokok, kira-kira efektif nggak peraturan itu? Tidak, ya, karena lawang bapak newe, guru newe ora. Ya, ini juga sama di Persyarikatan juga gitu. Karena di Muhammadiyah itu diharamkan rokok, kemudian ada pimpinan Muhammadiyah kok merokok. Nah, ini wis ditutup bae kupinge nggih. Nah, itu akan berbeda gitu. Walaupun mesti aku duwe alasan kok. Aku duwe alasan ngopo kok aku tetap merokok. Karena jare pinten itu lah, itu rokok kan haram, makanya saya bakar. Nah, itu kata Pak Zainal. Ya, karena haram maka dibakar. Ya. Terus yang ketiga adalah lingkungan yang kondusif. Ya, lingkungan kita ini monggo secara fisik dan psikis lingkungan harus diciptakan secara nyaman.
fisik, saya kira hijau-hijau dan sebagainya itu sudah yang buat nyaman ya. Jadi yang psikis, sapa, salam ya dan sebagainya, S7 itu dilakukan semua. Terus yang terakhir adalah dari ayat ini itu ada kerjasama dengan stakeholder. Di sekolah mutlak untuk bekerjasama dengan stakeholder, terutama adalah orang tua wali ya. Kalau orang tuanya ya, orang tuanya dari siswa-siswa kita ini tidak dijalin komunikasi dengan baik, maka trustnya, kepercayaannya itu bisa berkurang ya. Banyak kasus-kasus atau contoh-contoh kejadian yang akhirnya ya betul-betul ini saya dengar dari telinga saya sendiri, dia mengatakan karena sekolahnya gini maka saya keluar dari sekolah itu ya. Jadi anaknya kemudian dipindahkan karena ini jujur saja bahwa karena ini adalah sikap dari guru yang tidak komunikasi dengan baik. Komunikasi saja ya, menyapa, kalau di WA ya dibales gitu ya. Jadi kalau di grup itu kan diciptakan untuk berkomunikasi ya. Ada yang tanya misalnya ini nanti ininya jam berapa, itu enggak ada yang jawab gitu. Iki saya urip ora. Iya. Jadi karena orang tua ini karakternya macam-macam, betul-betul macam-macam karakternya. Itu ada yang semeleh, ada yang nerima apa adanya, ada yang protesan. Bener wae diprotes ya, apa wae elek itu ya ada ya. Jadi komunikasi dengan baik. Baik, next. Kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Dahlan bahwa teladan yang baik adalah khutbah yang jitu. Artinya khutbahnya berbusa-busa, dengan ngomong macam-macam ke orang lain, tapi tidak mempunyai teladan, maka tidak menunjukkan teladan yang baik, maka itu sama saja tidak bisa mengena. Orang akan melihat yang disampaikan itu dari apa yang dilakukan ya. Ketika dia menyampaikan A, maka dia melakukan A. Dia menyampaikan B, maka dia melakukan B. Itu yang ideal. Terakhir ya, jadi pemimpin itu sangat berat ya, tapi mulia dan menantang. Nah, ini Bapak Ibu, semua dari Bapak Ibu adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Nah, ini Bu Maria Lufa yang ngapal ya. Dan semua dari jenengan semua adalah menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Ya, an ra'iyatihi. An ra'iyatihi itu artinya yang dipimpinnya. Bapak Ibu memimpin dirinya, Bapak Ibu memimpin keluarganya, Bapak Ibu memimpin guru-gurunya, Bapak Ibu memimpin siswa-siswanya, Bapak Ibu memimpin orang tuanya, ya, dan sebagainya. Kepemimpinan itu akan ditanyakan. Orang yang paling banyak ditanya di ruangan ini adalah Pak Muhaimin, ya, Ketua PCM. Tanggung jawabnya sangat besar. Nanti mulai kata wis ngalor ngidul letakkan macam-macam. Ini pemimpinnya ini kamu gunakan untuk apa, kamu amanah apa tidak, dan sebagainya. Kamu pernah mendapatkan uang 100.000 biar ke tanggal iki buat apa dan sebagainya. Itu akan ditanyakan ya. Maka walaupun berat, maka ingatlah bahwa ini adalah tugas mulia dari Al-Imran 104, bahwa kita yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan akhirnya semoga kita menjadi orang-orang wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sejahtera, orang-orang yang membahagiakan, dan orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila tidak bisa membersamai secara lama. Ini karena sudah ditelepon KUA ya. Ya, sudah telepon Pak Wahid untuk tanda tangan wakaf tadi.
Arep langsung jadi saksi. Saksi wakaf ngene. Oke, saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Pak Surahmat khusus ini juga kita doakan semoga sehat walafiat. Kalau saya menjadi Pak Rahmat mungkin nggak kuat ya, karena beliau dalam kondisi seperti ini, tapi semangatnya luar biasa, ngalor gitu ngulon ngetan.